Jangan tertipu dengan wajah ramahnya. Di tahun 2026, Carlos Prates bukan lagi sekadar petarung. Dia adalah kiamat berjalan bagi kelas welterweight. Dengan akurasi serangan yang menyentuh angka mustahil dan 91% KO rate, dia tidak datang untuk bertanding, dia datang untuk menjemput jiwa. One touch and it's game over. Selamat datang di era di mana kacamata adalah topeng bagi monster paling mematikan di bumi. Halo para pecinta baku hantam. Hari ini kita membedah fenomena paling mengerikan di UFC 2026, Carlos Prates. Divisi welterweight yang dulu dikuasai para pegulat membosankan, kini berubah menjadi ladang pembantaian di tangan pria ini. Sebelum kita bedah anatomi serangan gila miliknya, hantam tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Jangan sampai kalian melewatkan sejarah saat The Nerd Monster ini menghapus semua lawannya dari peta peringkat. Dunia MMA sedang berduka bagi mereka yang mencintai seni gulat defensif, karena di tahun 2026, era grinder yang membosankan resmi dinyatakan mati. Kita baru saja meninggalkan dekada di mana kelas welterweight dikuasai oleh para petarung yang hanya ingin memeluk pagar, mencari poin lewat takedown tanpa damage, dan memaksakan hasil lewat keputusan juri yang menjemukan. Tapi lihatlah oktagon hari ini. Atmosfernya telah berubah menjadi jauh lebih gelap dan mencekam. Selamat datang di era one punch, one kill, sebuah zaman di mana setiap detik pertandingan terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang kematian. Carlos Prates bukan sekadar petarung, dia adalah anomali yang menghancurkan seluruh kurikulum pertarungan di kelas 170 pounds. Jika dulu para veteran seperti Belal Muhammad atau Leon Edwards bisa merasa aman dengan menjaga jarak dan mencuri poin, kini keamanan itu telah sirna. Prates telah mengubah welterweight menjadi ladang pembantaian pribadi. Dia tidak menekan lawan dengan tenaga kasar yang liar, melainkan dengan ketenangan seorang psikopat yang sedang menghitung mundur detik-detik kehancuran Anda. Di tahun 2026, strategi bermain aman adalah tiket satu kali jalan menuju ruang gawat darurat. Setiap kali lawan mencoba melakukan shoot gulat yang ceroboh, mereka tidak lagi menemukan pinggang untuk dipeluk, melainkan lutut tajam atau counter hook yang presisinya sanggup mematikan lampu kesadaran dalam sekejap. Prates memaksa setiap penghuni peringkat untuk bertarung di dunianya, sebuah dimensi di mana kesalahan sekecil 0,5 detik berarti Anda akan terbangun dengan tim medis yang mengelilingi Anda. Ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling cepat mengirim lawan ke alam mimpi. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan para legenda kini diisi oleh teror nyata. Sebuah era di mana kacamata tebal hanyalah kedok bagi monster paling efisien yang pernah diciptakan oleh sejarah UFC. Inilah fajar baru, di mana dominasi tidak lagi ditentukan oleh durasi kontrol di bawah, melainkan oleh seberapa cepat tandu medis harus masuk ke dalam oktagon. Mari kita bedah anatomi dari teror ini. Angka 91% KO rate yang ia sandang bukanlah sebuah kebetulan statistik atau keberuntungan semata. Di tahun 2026, Carlos Prates telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ilmuwan di dalam arena yang dipenuhi oleh para pegalat kasar. Jika petarung lain memukul untuk melukai, Prates memukul untuk mematikan sistem saraf. Dia adalah manifestasi nyata dari istilah surgical precision. Setiap serangan yang dilepaskannya memiliki tujuan tunggal, mencari jalur terpendek menuju pusat kesadaran lawan. Lihatlah statistiknya yang membuat para analis UFC terngangah. Akurasi serangannya menyentuh angka di atas 70%, sebuah angka yang secara logika tidak masuk akal dalam olahraga dengan variabel seliar MMA. Bagaimana ia melakukannya? Rahasianya terletak pada The Matrix Effect. Prates memiliki kemampuan visual untuk memproses pergerakan lawan dalam slow motion. Di saat lawan mengayunkan pukulan liar, Prates hanya bergeser 1 mm, jarak yang cukup untuk membuat lawan luput, namun sangat ideal baginya untuk meluncurkan serangan balik yang fatal. Teknik Muay Thai-nya di tahun 2026 telah berevolusi menjadi seni tingkat tinggi yang menyerupai bedah saraf tanpa bius. Dia tidak membutuhkan kombinasi 10 pukulan untuk menjatuhkan lawan. Dia hanya butuh satu celah, satu momen di mana dagu lawan terbuka sepersekian inci dan boom, the lights go out. Pukulan kirinya bukan lagi sekedar pukulan, itu adalah vonis mati.
Kejeniusannya terletak pada ketenangannya yang dingin. Ia bisa berdiri di tengah badai serangan lawan tanpa berkedip, menunggu saat yang tepat untuk menanamkan lututnya tepat di ulu hati atau mengirimkan straight yang memutus koneksi otak ke tubuh lawannya. Dunia menyebutnya sebagai The Nerd Monster karena kacamata tebalnya. Tapi di dalam oktagon, kacamata itu seolah berubah menjadi HUD atau Heads Up Display pesawat tempur yang mengunci target dengan presisi laser. Prates tidak pernah terlihat terburu-buru. Baginya, pertarungan adalah papan catur, dan setiap lawan yang ia hadapi di tahun 2025 hingga 2026 hanyalah pion yang menunggu untuk di-checkmate. Dia telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang striker, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot yang besar, melainkan dari akurasi gila yang tak mungkin dihindari. Sekarang, mari kita masuk ke ruang otopsi taktis untuk menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa hampir mustahil untuk menundukkan pria ini? Di tahun 2026, Carlos Prates telah memecahkan kode yang selama dekade terakhir gagal dipecahkan oleh para striker lain. Dia bukan sekadar memiliki pertahanan gulat, dia memiliki sistem penghancur gulat otomatis. Evolusi strikingnya telah mencapai level di mana ia mampu memanfaatkan celah waktu 0,5 detik, sebuah jendela waktu yang sangat sempit bagi manusia biasa. Tapi bagi Prates, itu adalah waktu yang cukup untuk merancang sebuah eksekusi. Inilah kiamat bagi para pegulat dominan. Mengapa gaya gulat ala Belal Muhammad atau para penguasa pagar oktagon mulai runtuh di hadapan Prates? Jawabannya adalah interruption timing. Prates tidak menunggu serangan gulat datang untuk bertahan. Dia menghentikannya sebelum serangan itu dimulai. Setiap kali lawan menurunkan level tubuhnya untuk shoot atau double leg takedown, mereka sebenarnya sedang menyerahkan leher dan dagu mereka ke pintu neraka. Di tahun 2026, lutut Carlos Prates telah menjadi senjata paling ditakuti di seluruh divisi. Satu gerakan menunduk yang salah, dan lutut itu akan melanda dengan akurasi milimeter tepat di ulu hati atau rahang bawah. Game over. Statistik komparatifnya benar-benar menghina logika olahraga ini. Di saat rata-rata petarung elit UFC berjuang untuk mencapai akurasi serangan signifikan di angka 40%, Prates dengan santainya menari di angka 65% hingga 70%. Ini bukan lagi soal volume pukulan, tapi soal efisiensi energi. Prates tidak akan membuang tenaga untuk pukulan yang meleset. Setiap gerakan adalah investasi untuk KO. Dia telah menciptakan gaya anti-grappler yang perfect, menjaga jarak dengan long-range jab yang tajam, menghancurkan fondasi kaki lawan dengan low kick yang presisinya menyamai pisau bedah. Dan saat lawan merasa frustasi lalu mencoba menerjang masuk, disitulah akurasi. Gila itu bekerja. Dia hanya butuh pergeseran sudut 45 derajat, sebuah pivoting kecil yang membuat serangan lawan menabrak ruang kosong, dan di saat yang sama, sebuah counter hook kiri mendarat tanpa ampun. Dinasti gulat yang membosankan kini sedang dibakar hingga rata dengan tanah oleh presisi yang tidak menyisakan ruang bagi kesalahan. Saksikan pemandangan yang menyakitkan ini, sebuah parade kehancuran bagi mereka yang dulu kita sebut sebagai dewa di kelas 170 pounds. Di tahun 2026, tembok pertahanan yang dibangun oleh para veteran welterweight bukan lagi sekedar retak. Tembok itu telah hancur berkeping-keping di bawah kaki Carlos Prates. Nama-nama besar yang selama bertahun-tahun mendominasi puncak peringkat kini terlihat seperti amatir yang kebingungan. Leon Edwards, Kamaru Usman, hingga sang Iron Man Belal Muhammad. Mereka semua kini hanyalah catatan kaki dalam buku sejarah yang sedang ditulis ulang oleh sang eksekutor dari Brazil. Daftar korbannya adalah daftar elit petarung paling tangguh di dunia. Namun di depan Prates, mereka tampak rapuh dan lambat. Kita melihat bagaimana Leon Edwards, sang master jarak jauh, dibuat frustrasi karena setiap serangannya dibalas dengan presisi yang 2 kali lebih tajam. Kita melihat bagaimana para gatekeeper tangguh seperti Sean Brady atau Jeff Neal tidak lagi mampu bertahan hingga ronde ketiga. Di tahun 2026, menjadi tangguh saja tidak cukup. Jika Anda tidak memiliki kecepatan cahaya untuk menghindar, akurasi gila Prates akan menemukan celah di pelindung kepala Anda dan mematikan fungsi motorik Anda dalam hitungan detik. Inilah The Gatekeeper's Nightmare. Jika dulu petarung elit bisa mengandalkan ketahanan dagu atau chin untuk memaksakan laga hingga 5 ronde, Prates telah menghapus kemungkinan itu. Dia tidak peduli seberapa kuat mental Anda atau seberapa keras latihan Anda. Anatomi manusia memiliki batas, dan Prates tahu persis di mana tombol off itu berada. Para raksasa ini jatuh satu persatu bukan karena mereka kehilangan semangat, tapi karena mereka menghadapi evolusi yang tidak bisa mereka pahami.
Runtuhnya tembok veteran ini mengirimkan pesan horor ke seluruh divisi bahwa era lama telah berakhir. Tak ada lagi tempat bagi mereka yang hanya mengandalkan nama besar atau pengalaman masa lalu. Di tahun 2026, Oktagon Welterweight telah menjadi tempat yang sangat kejam, di mana para legenda dipaksa melihat kenyataan pahit bahwa waktu mereka telah habis. Prates tidak hanya memenangkan pertarungan, dia sedang melakukan pembersihan massal terhadap siapapun yang berani menghalangi jalannya menuju tahta tertinggi. Saat kalender menunjukkan penghujung tahun 2026, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara seperti kabut berdarah. Siapa lagi yang tersisa? Setelah badai kehancuran yang ditinggalkan Carlos Prates di sepanjang tahun, divisi welterweight kini tampak seperti kota mati yang sunyi. Peta kekuatan telah digambar ulang secara total. Sabuk emas 170 pounds kini bukan lagi sekedar simbol prestasi, melainkan target utama yang sedang dikunci oleh laser presisi dari sang nerd monster. Dunia sedang menahan napas, menunggu momen di mana mahkota kelas welterweight secara resmi berpindah ke tangan eksekutor dari Brazil ini. Skenario paling horor di akhir tahun 2026 adalah sebuah bentrokan gladiator yang akan menghentikan detak jantung dunia MMA. Carlos Prates versus Shavkat Rakhmonov. Bayangkan sebuah pertarungan di mana 91% KO rate bertemu dengan 100% finishing rate. Ini bukan sekedar laga perebutan gelar, ini adalah tabrakan dua kekuatan alam yang tidak mengenal kata mundur. Apakah Shavkat mampu menyeret Prates ke dalam perairan dalam gulatnya? Ataukah akurasi gila Prates akan menemukan celah di pelindung kepala Anda dan mematikan fungsi motorik Anda dalam hitungan detik? Gila Prates akan menemukan dagu sang nomad sebelum ia sempat menyentuh kulit sang eksekutor? Prediksi akhir tahun 2026 sangatlah kelam bagi siapapun yang berdiri di seberang oktagon Carlos Prates. Kita melihat potensi lahirnya seorang juara yang tidak hanya mendominasi, tapi juga mengubah standar baku hantam di UFC. Jika tren ini berlanjut, Prates tidak hanya akan membawa pulang sabuk juara ke Brazil, tapi dia akan meninggalkan luka permanen pada sejarah divisi ini. Dia adalah akhir dari sebuah era dan awal dari mimpi buruk yang baru. Apakah sabuk itu akan bertahan di pinggang para pejuang elit saat ini? Ataukah kita sedang menyaksikan fajar dari sebuah kediktatoran baru yang dijalankan dengan presisi bedah saraf? Satu hal yang pasti, di akhir 2026, Carlos Prates telah membuktikan bahwa kacamata tebalnya adalah alat ukur paling akurat untuk menghitung kehancuran setiap lawannya. The crown is not just coming to Brazil, it's being taken by force. Kesimpulannya sudah jelas di depan mata kita semua. Welterweight 2026 bukan lagi tempat bagi mereka yang hanya ingin bermain aman. Jika Anda tidak memiliki akurasi gila atau dagu besi sekeras granit, Anda hanyalah catatan kaki di buku pembantaian Carlos Prates. Sekarang giliran kalian yang bicara. Menurut kalian, apakah Shavkat Rakhmonov adalah satu-satunya orang yang punya nyali untuk berdiri di depan Prates tanpa pingsan? Atau Prates akan melahap seluruh divisi hingga tak tersisa? Tulis teori gila kalian di kolom komentar sekarang. Jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting, subscribe kanal ini agar kalian tetap berada di barisan terdepan saat kiamat UFC ini terjadi. Saya akan memantau komentar kalian dan kita akan berdebat di sana. Sampai jumpa di medan perang berikutnya.